bahwa uang receh kasir kita nih, termasuk saya, uang receh kasir menjadi penekanan di mana kita tidak boleh buka tanpa stok uang receh kasir yang memadai. Tidak boleh memaksakan beroperasional atau beroperasinya dari sebuah teller kasir kecuali uang recehnya memadai, stoknya ada. Kalaupun tidak ada, jangan ganti permen. Kalaupun tidak ada, jangan minta donasi, jangan dilarin pundi amal, tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Siang menjelang sore. Udah kayak pengamen ya. Pengamen gitu ya, pengamen diskota ya. Misi Bu, misi Pak, siang jelang sore. Ya, memang kenyataan ya. Siang jelang sore ini. Sudah mulai masuk jam 3 atau jam 15 waktu Indonesia bagian Barat. Di bumi Allah yang dahsyat ya. Yang setiap kita berebut tuh untuk peroleh berkah dan manfaat serta faedah yang Allah tebar kepada setiap hambanya. Sore ini atau siang jelang sore ini kita angkat tema uang receh kasir, disingkat dengan UREKA. U-nya uang, RE-nya receh, KA-nya kasir. 5 huruf UREKA, uang receh kasir. Loh, kok uang receh kasir? Sebagian besar retailer nganggap itu sesuatu yang tidak perlu diperhatikan. Sebagian besar retailer menganggap uang receh kasir berlalu begitu aja, pasti ditolerir sama customer, sama pelanggan, sama siapapun juga yang berhak mendapatkan pengembalian uang receh dari retail kita. Siapapun yang berhak mendapat pengembalian uang receh dari kasir kita, dari teller kita. Padahal hakikatnya itu sesuatu hak yang tetap harus diperhatikan agar hak itu tidak berubah menjadi sesuatu yang haram yang dinikmati oleh seluruh komponen retail kita. 1. Siapkan uang recehmu. Gimana siapin? Kalau memang sepakat hari ini 50 perak masih berlaku, oh tidak, ternyata 500. 500 rupiah, maka koinnya minimal 20% dari total customer count-mu harus ada. Berapa tuh misalnya? Biasanya hari per hari customer count kita atau jumlah customer yang melakukan transaksi di toko kita ada 100. 20%-nya berarti berapa? 20 kan? Berarti 20 keping 500-an harus ada tuh. Bagaimana dengan seribuan? Juga begitu. Nah, seribuan sih enak, ada 2 ya. Ada yang kepingan, ada yang logam, ada yang lembaran. Itu lebih mudah nyarinya. Karena yang susah yang kepingan itu tuh, yang logam, yang benar-benar receh, itu susah. Yang berikutnya, jangan pernah, yang kedua ya, yang kedua. Yang pertama tadi, siapkan sebanyak 20% dari total customer count-mu. Jadi 500-an logamnya 20% dari total customermu. Kalau 100 berarti ya 20 keping 500-annya. Kalau 1000 berarti 20 keping, ribuan logamnya. 20 lembar, ribuan kertasnya. Kalau 2000-an sih semua orang banyak ya, nggak jadi masalah itu. Yang susah emang 500-an, 1000-an, dan 1000-an kertas. 1000-an itu kan ada 2 ya, logam sama yang kertas tuh dua-duanya susah tuh. Jadi pastikan biar ini tidak menuai komplain, tidak menuai kritik, dan tidak menuai image buruk atau gitu dari customer dan pelanggan kita, ya pastikan 20% ketiga uang receh ini ada ya. 2000 saya nggak ungkap karena 2000 setiap kita punya itu. Yang susah itu 500 keping, 1000 keping, dan 1000 lembaran. Yang kedua, jangan pernah nyetok dan menyediakan permen sebagai pengganti dari tidak adanya uang receh. Jangan. Karena apa? Seolah-olah dianggap sama customer kita, oh emang udah niat buat nambahin omset, buat nambahin transaksi, buat nambahin basket size, buat nambahin customer count, disediain stok permen. Dan dia lihat di cash drawer kita, permennya beragam lagi. Ada Kopiko, ada Sugus, ada Mentos. Ini memang sengaja strateginya setiap recehan ditukar permen, jangan. Jadi brand image kita makin buruk gitu loh. Jadi image kita punya retail, image kita punya usaha, image kita punya etika jadi buruk dan makin buruk karena dianggap udah dari tadi nyetok permen ya, bukan nyari recehan. Sebisa mungkin tetap nyari recehan. Yang ketiga, jangan lupa adakan kerjasama kita dengan, kan banyak tuh Pak Ogah ya, tuh uang recehnya banyak tuh. Itu yang ketiga tuh rumusnya tuh. Saya dulu rajin banget tuh. Kalau ke SPBU juga jarang ya sekarang ya mereka punya receh ya. Yang paling banyak Pak Ogah lah. Pak Ogah tuh pasti banyak. Atau kalau seandainya di kampung saya tuh masih banyak yang namanya pengamen. Nah, atau pengemis. Masih banyak tuh di Ciputat tuh, di pasar tuh pengemis, pengamen, Pak Ogah. Itu gudangnya uang receh. Kita nggak usah malu gitu loh. Nggak usah ragu-ragu. Mereka gudangnya uang receh. BI aja mungkin kalah kali ya, saking banyaknya dia. Karena apa? Dia pengais uang receh abadi gitu loh.
Dari mulai subuh ke subuh lagi pasti uang receh. Jarang yang ngasih goceng. Jarang yang ngasih 2.000. Banyak kan 500. Bahkan kadang-kadang saya pernah ngecek, ada tuh kepingan 200 dan 100-an. Luar biasa gak, Masya Allah tuh. Ya kita tinggal kreatif tuh. Kalau memang ada 200-an, dikumpulin jadi 5, 1.000 disolatif. Tinggal nanya sama customernya, Bu mau Bu kembali 1.000 tapi 200-an berisi 5 keping. Sudah kami isolatif. Si ibu tetap mau karena 1.000. Bisa ditukar lagi di sini nanti belanja. Jawabnya harus boleh. Gitu. Yang keempat dan seterusnya kita mikir sendiri ya. Karena kreativitas retailer harus dikembangkan. Jangan melulu kita suapin. Ngerinya mentok nanti akhirnya malas mikir, IQ kita jongkok, timbulnya komplain, dan toko kita kayaknya tidak punya warna, tidak punya kekhasan, tidak punya ciri khas. Kayaknya sepi dari kreativitas, intuisi, atau apapun yang menyebabkan customer merasa betah di retailmu. Jadi jangan terus-menerus disuapi. Saya kasih 3 aja, selebihnya tinggal kupas tuntas atau kutas. Yang berikutnya, uang receh itu menjadi sesuatu yang menyebabkan customer nggak punya keresahan untuk transaksi di kita. Karena biasanya kalau seandainya dia pernah dapat pengalaman buruk, kejadian uang receh ditukar permen, atau uang receh, Bu nggak ada uang recehnya, mau diprogramkan aja pun di amal kedai yatim gitu, ya udah deh. Kalau dipakai deh 2 kali, ya udah deh. Kan dehnya 2 kali. Berarti apa? Ngenes. Terpaksa. Besok akhirnya apa? Jadi cerita tuh. M2M. Apaan? MLM ya, mulut lewat mulut gitu ya. Mulut ke mulut gitu kan. Akhirnya berkembang dan terkembang info brand image buruk bahwa kedai yatim jarang uang receh. Ujung-ujungnya minta sedekah. Boleh disedekahin Bu buat pundi amal yatim kami. Itu mah strategi buat nambahin pundi amal yatimnya kedai yatim. Jangan begitu. Tetap stok. Kalaupun tidak ada, ya ngalah. Kita kurang 500 nih misalnya. Itu ibu belanjanya berapa? 5.500. Udah 5.000 aja deh Bu. Lebih baik kita ngalah. Walaupun memang hitungan retailnya kita rugi. Hitungan retailnya, retail matematik. Ya nggak? Harusnya 5.500 masuk ke cash drawer 5.000. Rugi 500 kan? Tapi budget promo dengan 500, harum. Harum dan kita dianggap luar biasa sama si customer karena Anda berani ngalah sama customer walaupun 500. Kebayang nggak? Jadi cerita baik, super baik, dan seolah-olah kita menjadi penyelamat dari transaksi recehan bersama uang receh kasir untuk semua customer loyal kita. Karena jarang di antara kita yang mau, ya udah nggak apa-apa Bu, ini kan harusnya 6.000 ya, Ibu kembali 4.000 ya, kami 2.000-nya cuma 1 nih, kurang 2.000, ya udah kami ngalah deh, nggak apa-apa deh, kayak kembali 5.000. Padahal belanjanya 6.000, tapi kita nggak ada lagi, 2.000-nya cuma selembar. Ya udah Ibu bayar 10.000, kami kembali 5.000. Nggak apa-apa Mbak, rugi 1.000 nggak apa-apa Bu, budget promo yang akan backup. Masya Allah. Padahal budget promo kita lagi kosong. Tapi apa yang terjadi? Customer puas. Puasnya customer akan menjadi cerita dahsyat nggak buat keluarganya, tetangganya, ibu-ibu ngajinya, ibu-ibu PKK-nya, ibu-ibu arisannya, ibu-ibu apa-apa. Udah pokoknya kedai yatim mah keren. 500 nih nggak ada, dikasih 1.000, kita 6.000 nggak ada, dikasih goceng. Tuh, kurang apa? Gara-gara UREKA, UREKA, uang receh kasir, ada sesuatu yang menyebabkan orang merasa aman, nyaman, dan terpanggil untuk terus-menerus melakukan transaksi bersama kejaminan dan penjaminan uang receh kasir di retailmu. Keren kan? Masya Allah, kerennya uang receh kasir. Jadi penutup dari saya adalah, uang receh kasir jangan dianggap enteng. Uang receh kasir jangan dianggap remeh-temeh. Uang receh kasir jadi prioritas sebelum kamu memastikan kasirnya beroperasi. Uang receh kasir harus pasti ada di cash drawermu. Kalau tidak, pastikan jangan transaksi. Tutup aja dulu kasirnya. Kalau bilang, Mak, ini ngantri nih, nggak ada uang receh. Dia bisa seneng tuh. Oh iya, makasih. Gitu ya, kurang lebih. Masih ada yang perlu ditambah nggak? Nggak perlu ya. Insya Allah kalau perlu ditambah di kolom komentar aja ya. Karena ini juga uang receh kasir atensi dari Surabaya kalau nggak salah ya. Saya lupa Pak siapa ya. Pak Selamat kalau nggak salah ya. Ya Pak Selamat kalau nggak salah. Dia punya beberapa gerai gitu ya. Jadi kurang lebih kita akan pastikan bahwa uang receh kasir kita nih, termasuk saya, uang receh kasir menjadi penekanan di mana kita tidak boleh buka tanpa stok uang receh kasir yang memadai. Tidak boleh memaksakan beroperasional atau beroperasinya dari sebuah teller kasir kecuali uang recehnya memadai. Stoknya ada. Kalaupun tidak ada, jangan ganti permen. Kalaupun tidak ada, jangan minta donasi. Jangan dilarin pundi amal, tinggal bilang, Bu, nggak ada 500-annya. Ibu kan 5,5 ya. Duitnya 10.000, kembali 4,5. Nggak apa-apa, kami kembali 5.000. Nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa. Udah.
Maaf ya Bu ya, kami nggak bisa memberikan pelayanan prima sampai 500-nya terganggu. Tapi nggak apa-apa, kita buat Ibu, biar Ibu juga merasa puas. Wah, Masya Allah tuh, nilai sedekahnya dahsyat. Dan Ibu pasti puas insya Allah. Dan cerita kemana-mana. Begitu juga sebaliknya. Kalau seandainya 6.000, 2.000-nya cuma satu. Kan nggak mungkin dia ngalah. 2.000 lagi, ya udah kita ngalah. Kita kasih 5.000, padahal belanja dia 6.000. Kembali 4.000, nggak ada, emang tinggal 2.000. Recehan kita kasih nih, habis diambil dia. Kita nanti buat recehan berikutnya, customer berikutnya, nggak ada. Ya udah kita berkorban. Hilang 1.000. Bu, kami kembalikan 5.000 buat Ibu. Lah, saya utang 1.000. Enggak apa-apa, itu budget promo kami. Karena kami gagal menghadirkan kembalian 4.000. Itu ada recehan. Kalau saya kasih 500-an untuk jadi 2.004, habis. Kalau tidak saya kasih, Ibu rugi. Mendingan kami yang ngalah. Tetap saya kembalikan 5.000. Oke, cukup kali ya. Nanti kita kupas tuntas di tema-tema berikutnya yang ada kaitannya dengan UREKA. Uang receh kasir. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan jika bermanfaat ya. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.